Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Anissa dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil pada mata kuliah Manajemen Perubahan dan Inovasi Organisasi kelas B. Baiklah, langsung saja kita masuki pada pertanyaan yang pertama. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu ada banyak pilihan yang diberikan oleh perubahan. Ikut berubah, mendiamkan, melawan, atau diubah. Nah, Anda termasuk memilih yang mana terkait dengan kenaikan harga BBM ini? Nah, baiklah, dari sekian banyak pilihan yang diberikan oleh perubahan, maka saya memilih untuk bersikap melawan dengan adanya perubahan ini. Akan kenaikan harga BBM ini, dikarenakan dengan dinaikannya harga BBM itu akan banyak sekali dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan masyarakat di berbagai sektor. Walaupun sebenarnya pastinya pemerintah memiliki alasan tersendiri untuk menaikkan harga BBM ini, dikarenakan subsidi BBM selama ini seperti yang kita ketahui, itu lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang kaya dan mampu, yaitu pemilik mobil pribadi dan lain sebagainya. Di mana uang negara yang seharusnya diprioritaskan untuk subsidi kepada masyarakat kurang mampu itu, maka dari itulah pemerintah mengalihkan subsidi BBM agar tepat sasaran. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwasannya subsidi yang ditanggung oleh APBN itu sudah menipis. Dan apabila subsidi BBM terus dilaksanakan, maka dana subsidi yang dianggarkan dalam APBN itu diperkirakan akan habis di bulan Oktober tahun 2022 ini dan berbagai faktor lainnya. Namun di sisi lain yang tidak kalah pentingnya bahwa pemerintah tentunya harus memikirkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan di kehidupan masyarakat akibat adanya kenaikan harga BBM ini, terutama pada sektor ekonomi dan juga psikologis. Nah, dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM itu jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi yang pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah real dan juga konsumsi rumah tangga. Padahal kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga itu memiliki kontribusi yang tinggi terhadap produk domestik bruto, yaitu sekitar 50%, dan merupakan penghela utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, secara sektoral, sektor-sektor yang banyak menggunakan BBM itu pasti akan mengalami yang namanya kontraksi yang paling tinggi, terutama sektor angkutan darat, angkutan laut, angkutan kereta api, jasa kurir, dan juga pengiriman. Untuk bertahan, sektor-sektor tersebut tentu saja akan menaikkan harga, dan ini sudah terlihat dari kenaikan ongkos angkutan tersebut. Nah, kenaikan harga pada sektor transportasi ini pada gilirannya akan mempengaruhi sektor-sektor perekonomian lainnya melalui dampak multiplier. Dan kita ketahui bahwa kenaikan harga-harga barang yang terjadi secara serentak tersebut akan mendorong kenaikan inflasi di Indonesia ini. Nah, dampak negatif yang akan lebih dahsyat lagi jika efek psikologis terasa lagi jika dampak psikologis dari sisi masyarakat dan juga pemerintah diperhitungkan. Dampak psikologis dari sisi masyarakat terjadi manakala masyarakat secara bersama-sama memiliki ekspektasi bahwa kenaikan harga BBM akan diikuti juga oleh kenaikan harga di sektor-sektor lainnya. Mengapa inflasi? Karena dampak psikologis bisa terjadi. Kenaikan harga BBM itu akan menimbulkan efek psikologis di masyarakat, di mana produsen termasuk pedagang itu menaikkan harga melebihi dari kenaikan biaya produksi atau distribusi yang mereka keluarkan. Nah, jadi ketika produsen menaikkan harga, mereka tidak menghitung berapa besar kontribusi BBM terhadap biaya produksi yang mereka keluarkan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Sebagai contoh, ketika harga BBM naik sebesar 500 per liter, maka sopir angkutan umum akan memilih menaikkan ongkos sebesar 500 per penumpang. Pedagang makanan akan menaikkan harga 500 per porsi. Dan pedagang sayuran juga akan menaikkan harga sayurannya sebesar 500 per kilo atau per ikat akan sayur yang mereka jual. Padahal kontribusi BBM per penumpang atau kontribusi BBM terhadap biaya makanan atau sayuran per ikat itu tidaklah sebesar tersebut. Kondisi tersebut diperparah oleh adanya pihak yang memanfaatkan momentum kenaikan harga BBM dengan menaikkan harga semua komoditi. Padahal kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan itu tidak sebesar kenaikan harga yang mereka lakukan. Jika hal tersebut dilakukan oleh produsen dan pedagang secara serentak di seluruh Indonesia,
maka inflasi yang terjadi akan lebih besar daripada dampak ekonomi yang seharusnya. Kenaikan harga secara serentak dan melebihi dari cost plus inflation tersebut akan menyebabkan inflasi yang tinggi dan juga pada gilirannya dapat memicu keresahan di semua lapisan masyarakat, mulai dari produsen, pedagang, dan juga konsumen. Nah, dari sisi pemerintah, adanya kenaikan harga BBM yang menimbulkan keresahan tersebut akan berdampak pada kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Apalagi menjelang tahun politik di mana isu kenaikan harga BBM itu akan dijadikan kubu oposisi untuk menurunkan popularitas dari pemerintah. Sebagai penutup, dampak ekonomi dan juga psikologis kenaikan harga BBM itu harus diwaspadai oleh pemerintah. Disinilah perlunya peran pemerintah untuk menenangkan masyarakat bahwa kenaikan harga BBM itu tidak perlu ditanggapi dengan kepanikan. Pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa dana subsidi BBM itu akan dikompensasikan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak, terutama untuk golongan rumah tangga menengah ke bawah. Nah, dana subsidi itu juga harus dialokasikan ke sektor-sektor lain yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Misalnya untuk pembangunan irigasi, subsidi harga pertanian, pembangunan jalan, pelabuhan, sarana pendidikan, kesehatan, dan juga lain sebagainya. Subsidi bioenergi juga dapat dijadikan alternatif penyaluran dana kompensasi BBM, sehingga ketergantungan terhadap bahan bakar fosil juga bisa dikurangi. Yang tidak kalah pentingnya adalah keseriusan pemerintah untuk memerangi praktik-praktik ekonomi biaya tinggi di Indonesia wajib dilakukan. Kita tahu adanya praktik pungli, korupsi, dan juga aksi para pemburu rente akan menyebabkan kenaikan harga barang dan juga jasa melebihi harga keekonomiannya. Penghematan pos-pos anggaran yang memang tidak perlu mendesak juga perlu dilakukan. Pertanyaan yang kedua ialah, bisakah Anda membedakan antara partisipasi dan juga komunikasi dalam upaya pemerintah menangani penolakan terhadap perubahan bila dikaitkan dengan dinamika yang terjadi sebelum dan juga setelah kenaikan harga BBM? Nah, sebelum dinaikannya harga BBM, adapun partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah antara lain, pemerintah melibatkan langsung masyarakat di dalam perumusan kebijakan akan kenaikan harga BBM melalui forum discussion. DPRD pemerintah mengkomunikasikan info kenaikan BBM. Nah, setelah dinaikannya harga BBM, masyarakat dilibatkan dalam implementasi kebijakan walaupun dengan banyaknya resistensi atau penolakan terhadap perubahan tersebut. Namun mau tidak mau, masyarakat harus tetap melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun dalam hal komunikasi, pemerintah menginformasikan latar belakang maupun alasan dinaikannya harga BBM ini. Nah, setelah itu pemerintah memberikan solusi dengan pemberian bansos atau bantuan sosial sebesar 24,7 triliun guna menekan kemiskinan pada masyarakat serta melindungi masyarakat yang kurang mampu dan juga rentan, serta mengawasi proses penyaluran BLT atau bantuan langsung tunai. Selain itu, pemerintah mengatakan bahwa kenaikan BBM kali ini itu berpotensi membuat wisatawan yang tetap memiliki daya beli berwisata akan lebih menekan pengeluarannya saat berwisata, diperkirakan kurang lebih sekitar 10%. Lalu kemudian pemerintah akan mendorong wisata minat khusus yang berpotensi untuk mengurangi konsumsi BBM, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sport tourism, wisata goes, dan juga lari ataupun maraton. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Zulkarnaini, SOS MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Perubahan dan Inovasi dalam Organisasi kelas B. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.